Halo teman-teman, kembali lagi di Kucing Storia Labs. Pada video kali ini, kita akan mencoba aplikasi sederhana bernama Baganku. Aplikasi ini dibuat menggunakan Google Sheets dan Google Apps Script, dan fungsinya adalah untuk membuat bagan secara fleksibel. Jadi aplikasi ini bisa dipakai untuk membuat struktur organisasi, bagan RT, struktur sekolah, struktur koperasi, flowchart, proses kerja, sampai tree atau hierarki kategori dokumen. Menariknya, data bagan akan tersimpan langsung di Google Sheets. Jadi kita tidak perlu database tambahan atau server khusus. Pertama, kita buka web app Baganku. Saat aplikasi dibuka, sistem akan otomatis menyiapkan sheet yang dibutuhkan. Jadi pengguna tidak perlu lagi menjalankan setup manual. Di halaman awal, kita bisa melihat panel sebelah kiri untuk membuat bagan baru, daftar bagan yang sudah dibuat, dan area utama untuk menampilkan hasil bagan. Sekarang kita coba membuat bagan pertama. Di bagian buat bagan baru, kita isi nama bagan, misalnya struktur RT05. Kemudian, untuk tipe bagan, kita pilih struktur organisasi. Setelah itu, klik tombol buat bagan. Bagan baru berhasil dibuat, tetapi isinya masih kosong. Untuk mulai membuat struktur, kita klik tombol tambah kotak. Kotak pertama kita isi sebagai posisi paling atas. Contohnya, Ketua RT. Pada keterangan, kita isi Pimpinan RT05. Untuk parent atau induk, kita pilih tanpa parent, karena Ketua RT ini adalah posisi paling atas. Lalu kita pilih bentuk rounded, warna biru, dan urutan 1. Setelah itu, klik simpan. Sekarang, kotak Ketua RT sudah muncul sebagai root atau posisi utama. Berikutnya, kita tambahkan cabang di bawah Ketua RT. Klik lagi, tambah kotak. Kita isi Sekretaris, Keterangan, Administrasi Warga. Nah, di bagian parent atau induk, kita pilih Ketua RT. Artinya, sekretaris akan berada di bawah Ketua RT. Lalu pilih warna hijau, urutan 1, dan klik simpan. Kita ulangi langkah yang sama untuk menambahkan bendahara dan seksi keamanan. Untuk bendahara, parentnya tetap Ketua RT. Untuk seksi keamanan, parentnya juga Ketua RT. Setelah disimpan, aplikasi otomatis menyusun posisi cabangnya. Jadi, struktur mulai terlihat rapi. Sekarang, kita tambahkan level berikutnya. Misalnya di bawah sekretaris, kita tambahkan staf administrasi dengan keterangan surat menyurat. Parentnya, kita pilih sekretaris. Lalu kita tambahkan lagi staf dokumentasi dengan keterangan arsip kegiatan, parentnya juga sekretaris. Kemudian, di bawah bendahara, kita bisa tambahkan seksi iuran dan seksi laporan kas. Parentnya kita pilih bendahara. Selanjutnya di bawah seksi keamanan, kita tambahkan koordinator ronda dan petugas poskamling. Parentnya kita pilih seksi keamanan. Dengan cara seperti ini, kita bisa membuat struktur organisasi secara bertingkat tanpa menggambar manual. Cukup isi nama kotak, pilih parent, lalu aplikasi akan menyusun bagannya. Kalau ada data yang salah, kita juga bisa klik langsung kotaknya. Misalnya, kita klik kotak sekretaris. Nanti, form edit akan muncul. Di sini kita bisa mengubah nama, keterangan, parent, bentuk, warna, dan urutan. Setelah diedit, klik simpan. Bagan akan langsung diperbarui. Kalau ingin menghapus kotak, bisa klik tombol hapus kotak. Namun, kalau kotak tersebut masih punya cabang atau bawahan, sistem akan mencegah penghapusan agar struktur tidak rusak. Jadi, cabangnya harus dihapus terlebih dahulu.
Selain struktur organisasi, aplikasi ini juga bisa dipakai untuk membuat flowchart sederhana. Sekarang kita buat bagan baru. Nama bagannya, Flow Approval Pengajuan Dana. Tipe bagan kita pilih flowchart sederhana. Setelah dibuat, kita tambahkan beberapa kotak proses. Proses pertama, pemohon mengajukan dana dengan keterangan input form pengajuan, urutan 1. Proses kedua, verifikasi bendahara dengan keterangan cek saldo dan dokumen, urutan 2. Proses ketiga, approval ketua dengan keterangan setuju atau tolak, urutan 3. Proses keempat, pencairan dana dengan keterangan dana dibayarkan, urutan 4. Proses kelima, arsip bukti dengan keterangan simpan kwitansi, urutan 5. Untuk mode flowchart, aplikasi akan membaca urutan kotak dari angka urutan. Jadi, alurnya bisa tampil dari proses awal sampai akhir. Ini cocok untuk membuat alur approval, SOP kerja, proses pelayanan, atau alur administrasi. Selanjutnya, kita coba tipe tree atau hierarki. Kita buat bagan baru dengan nama struktur arsip digital. Tipe bagannya pilih tree hierarki. Kotak paling atas kita isi arsip kantor dengan keterangan root dokumen, parentnya kosong, lalu kita tambahkan cabang, surat masuk, surat keluar, dan keuangan. Ketiganya memakai parent arsip kantor. Setelah itu di bawah surat masuk, kita tambahkan undangan dan pemberitahuan. Di bawah keuangan, kita tambahkan invoice dan kwitansi. Dengan mode ini, aplikasi bisa dipakai untuk membuat struktur kategori dokumen, struktur folder, mind map sederhana, atau pengelompokan data bertingkat. Setelah bagian selesai dibuat, kita juga bisa menyimpan hasilnya menjadi PDF. Caranya, klik tombol print PDF. Autofit. Sebelum print, kita bisa memilih ukuran kertas. Misalnya A4 Portrait A4 Landscape, A3 Landscape, atau Letter Landscape. Untuk bagan organisasi yang melebar, biasanya lebih enak memakai A4 Landscape. Saat tombol print diklik, aplikasi akan menyiapkan area print khusus. Bagan akan dihitung ukurannya, lalu otomatis diperkecil agar muat di kertas yang dipilih. Setelah dialog print muncul, pilih Save as PDF. Kemudian simpan file PDF-nya. Dengan fitur autofit ini, hasil print menjadi lebih rapi karena sidebar, tombol, dan panel edit tidak ikut tercetak. Yang tercetak hanya judul dan isi bagannya. Jadi kesimpulannya, baganku adalah contoh web app sederhana yang bisa membantu membuat berbagai jenis bagan langsung dari browser. Fitur yang sudah tersedia antara lain, buat banyak proyek bagan tambah, edit, dan hapus kotak. Pilih parent atau induk. Buat struktur organisasi otomatis. Buat flowchart sederhana. Buat tree atau hierarki. Ubah warna dan bentuk kotak. Simpan data ke Google Sheets. Serta print atau simpan PDF dengan autofit sesuai ukuran kertas. Aplikasi seperti ini bisa dikembangkan lagi menjadi lebih lengkap. Misalnya ditambahkan fitur drag and drop, export PNG, share public view, template struktur sekolah, template koperasi, template RT, login admin, dan mode kolaborasi. Untuk kebutuhan sederhana, versi ini sudah bisa dipakai sebagai pembuat bagan berbasis Google Sheets tanpa server tambahan.
Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang belajar membuat web app menggunakan Google Sheets dan Google Apps Script. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini supaya kita bisa terus membuat tutorial aplikasi sederhana lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.